Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Masya Allah. Kaifa kanat as-salah? Salatnya gimana tadi? Khusyuk enggak? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu fil awwalin, lakal hamdu fil akhirin, lakal hamdu fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن اقتدى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الله وبتحية الإسلام. نتكلم عن موضوع القرآن الكريم. Pakai bahasa Arab boleh ya? Bisa enggak pakai bahasa Arab? Boleh? Kita akan bahas tentang Al-Quran Al-Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihi aqwam." Al-Quran Al-Karim huwa kitabullah al-khatam, buku Allah yang terakhir untuk umat terakhir. Khalaqallahu azza wa jalla al-ins wal jinn wal makhluqat jami'an. Allah cipta seluruh manusia dan jin dan seluruh makhluk. Dan Allah Azza wa Jal cipta manusia dari Sayyidina Adam sampai hari kiamat, semua manusia. Dan Allah tidak tinggalkan manusia dalam kegelapan, tapi dikirimkan para nabi dan apa? Dan rasul. Betul? Untuk apa? Petunjuk, untuk hidayat, dalil, kurikulum. Betul enggak? Dari Sayyidina Adam alaihi salam, manusia yang pertama, dan nabi yang apa? Yang pertama, sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Makanya ada buku yang terakhir. Jadi buku ini yang kita belajar, inilah buku yang sampai hari kiamat. Buku ini untuk apa? Petunjuk, dalil, manhaj, pesanan dari Allah Azza wa Jalla ke seluruh manusia. Apa wajib kita kepada Al-Quran? Dibaca, dipaham, diamalkan, lalu disampaikan. Ini wajiban kita. Sekali lagi, apa wajiban kita kepada Al-Quran? Dibaca dengan syaratnya, lalu dipaham, karena selanjutnya mau diamalkan. Betul nggak? Kalau belum paham bisa diamalkan? Bisa nggak? Sesudah diamalkan, diapain? Disampaikan. Karena inilah petunjuk kita di dunia ini. Sama dengan sebelum Al-Quran, ada buku nggak? Ada Taurat, ada Al-Injil, ada Az-Zabur. Betul? Tapi sesudah Al-Quran sudah enggak ada lagi. Dan ini tanggung jawab kita kepada Al-Quran. Naqra'il Quran, nafhamil Quran, na'mal bima warada fil Quran, thumma nad'un nas. Kita ajak orang lain untuk jadi orang mulia. Sama dengan kita kalau suka sesuatu, pasti kita ajak orang lain. Kalau sekarang kita main bola, ajak, ayo teman-teman, ayo kita main bola. Betul? Nah, kalau kita makan di restoran, ternyata makanannya murah, enak, nikmat, luar biasa, kita ajak ya, teman-teman, ini kemarin saya coba di restoran ini, bagus sekali makanannya. Sama saja dengan Al-Quran, kita ambil cahayanya, kita baca kata-katanya, kita paham artinya, kita amalkan apa yang di dalamnya. Lalu kita apa?
sampaikan. Limadza anzalallahu azza wa jalla al-Qur'an? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Kenapa Al-Quran turun? Seperti tadi, sebelum Al-Quran ada buku-buku. Betul? Jadi Al-Quran turun untuk apa? Hidayatan linnas, petunjuk untuk manusia. Gimana aturan dengan saudara? Aturan manusia itu antara manusia sama Allah, lalu sama yang makhluk yang lain. Lalu antara kita sama Allah disebutkan apa di agama Islam? Al-ibadat, ibadat, salat, puasa, haji. Betul nggak? Ini aturan antara kita sama Allah. Harus kita baca dan belajar, lalu dia lakukan. Gimana cara yang benar? Gimana kalau datang seorang sekarang mau salat asar, ya? Nawaitu nusalli salatul asr 50 rakaat. Allahu akbar. Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Kenapa tidak boleh? Ini malah mau nambah dia. Hah? Baik ini. Mau salat asar 50 rakaat. Boleh enggak? Hah? Kenapa? Karena harus kita beribadah kepada Allah gimana? Sesuai keinginan Allah, bukan sesuai apa? Bukan sesuai keinginan kita. Ini namanya ibadat. Hubungan antara manusia sama Allah. Ada muamalat, hubungan antara manusia sama yang lain. Apakah kita sendiri di bumi ini ada makhluk yang lain? Betul enggak? Termasuk ada manusia, ada orang tua, ada tetangga. Betul enggak? Ini namanya muamalat. Kita belajar dari Al-Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Apa artinya ihsana? Harus kita lebih dari orang tua. Jadi kalau kita pas sesuai, belum. Harus apa? Kata Allah, ihsana. Berarti harus nambah. Ini aturan muamalat dalam Al-Quran. Kita belajar. Jadi Allah Azza wa Jalla sekali lagi cipta seluruh makhluk. Allah cipta surga untuk orang baik. Allah cipta neraka, cipta dunia, cipta akhirat, cipta seluruhnya. Di dunia ada tugas untuk manusia. Yang menang, yang lulus. Sedang sekarang ada apa di sana? Sekarang ini. Sekarang ada nggak surga? Sekarang ada nggak? Ada surga nggak? Ada? Boleh saya lihat? Hah? Malah ketawa. Katanya ada, barusan bilang ada. Betul nggak? Boleh? Bawa saya, anterin saya ke sana, boleh nggak? Katanya ada, udah ada nggak? Udah ada. Nah, boleh saya lihat nggak? Belum boleh. Kenapa belum boleh? Mati dulu. Nah, baru bisa lihat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surga sudah ada. Neraka juga sudah ada. Tapi kita sedang tugas. Kita sedang apa? Tugas, ujian, sedang berjalanan, sedang musafir. Musafir di mana? Di dunia. Sampai kapan? Sampai meninggal. Nah, itu dia, balik lagi. Gak mau meninggal ya? Ada yang mau meninggal kan? Kapan meninggalnya itu? Hah? Tidak ditentuin. Hah? Ada yang tahu? Tolong bantuin dong. Kali aja ada yang tahu kapan saya meninggal. Biar siap-siap dulu. Kita diturunkan ke dunia karena ada tugas di dunia. Makanya Allah tidak tinggalin kita sembarangan. Seperti orang kafir. Kalau kita nanya ke orang kafir, kamu siapa? Kamu ini apa? Kenapa Allah cipta kamu? Siapa yang cipta kamu? Mau ke mana? Ada apa sesudah mati? Polos, nol.
Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Tapi tentang akhirat enggak tahu dan tidak mau tahu. Maunya mabuk terus, maksudnya mabuk apa? Seadanya aja, hidup terus, jalan sampai mati. Baru mati baru nyesal ya. Aduh ya. Katanya ada seorang mukmin, dia berdebatan dengan orang kafir. Ini bilang ada Allah, ini bilang enggak ada. Ini bilang ada surga, ini bilang enggak ada surga. Sampai enggak ada solusi. Ini enggak mau, ini enggak mau. Orang mukmin tetap mukmin, orang kafir tetap kafir. Seorang kafir dia lagi berusaha jadi pintar dia. Jadi dia bilang, "Gimana kalau kamu sesudah mati ternyata enggak ada Tuhan, enggak ada surga, enggak ada neraka, enggak ada apa-apa, palsu semua?" Nah, ada yang bisa jawab enggak? Dia bilang apa? Dia bilang, perasaan saya enggak akan lebih parah dari kamu jika meninggal ternyata ada Tuhan, ada surga, ada neraka. Betul enggak? Kalah apa saya? Hidup mulia, mati mulia. Baik dengan keluarga, ya, jaga hak yang orang lain, belajar ilmu, hidup mulia, mati mulia. Gagal apa saya? Tapi kamu yang gagal. Hidup zalim, mati zalim, ada neraka di sana. Hasbuhum jahannam yaslaunaha, wa bi'sal mihad, wa bi'sal qarar. Ini semuanya kita belajar dari Al-Quran supaya kita jika datang hari kiamat kita akan mati enggak? Semua di sini, yang di sini semua akan mati enggak kira? Mati enggak? Setuju ya? Yakin kan? Ada seorang yang tidak akan mati? Mati semua kan? Nah, pertanyaan saya, sesudah mati mau ke mana? Sesudah sepakat kan? Katanya udah tetap mati, pasrah kan? Emang ada pilihan? Enggak ada pilihan. Mau enggak mau? Betul enggak? Mana turunan kita semuanya enggak ada. Nah, untung-untungan kalau ada orang yang lebih dari 100 tahun kan? Sesudah mati ada apa? Mau tinggal di mana? Ada yang ketawa malah. Belum dipikirin ya? Lagi sibuk di dunia. Tahun depan mau apa? Sesudah usia 25 apa? Kata siapa mau sampai usia 25? Tahunnya besok aja udah pindah ke kuburan. Setiap hari kita kuburin berapa orang? Di setiap desa, di setiap kota. Betul nggak? Kata para ulama, kita bawa jenazah, yang sadar cuma 1 orang, yang lain mati semua. Dalam niata, yang sadar adalah orang yang sudah meninggal. Itu sudah sadar dia, betul nggak? Tapi orang yang masih hidup itu yang mati. Kenapa? Sesudah dikuburin balik lagi lanjut dosanya. Kacau lah. Baru kuburin orang, dia balik lagi lanjut dosanya. Kok kan kamu besok yang dikuburin? Gimana ceritanya nih? Inilah yang kita ambil dari Al-Quran. Salah satu bagian indah sekali dalam Al-Quran. Bagian apa? Akhirat. Sesudah mati apa yang akan terjadi? Para pakar semua seluruh dunia sudah belajar sampai habis waktunya, tenaganya dan modalnya juga. Apa yang terjadi dengan seorang jika meninggal? Ada yang bisa jawab? Ini orang hidup, sudah pakai kabel, sudah pakai alat-alat, sudah dijaga, CCTV, semua. Sampai meninggal, ayo kita hitung, kita timbangin beratannya, macam-macam. Apa yang terjadi? Gak ada yang tahu. Tiba-tiba mati listrik. Ayah saya almarhum dulu dokter. Saya nanya ke beliau, kalau antum periksa orang meninggal gak ada sebab, antum tulis apa? Dia bilang jantungnya berhenti. Lucu kan? Tinggal didorong, nyalain lagi, kasih trum, disetrum kan? Tetap nggak mau nyala.
Kenapa? Jantungnya sudah 70 tahun, sudah 60 tahun, tidak pernah mogok. Betul gak? Tiba-tiba mogok. Allah yang jelaskan, falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Allah yang jawab, kalau bukannya kalian itu, nyawa kalian itu hutang. Nyawa kalian itu apa? Hutang. Punya siapa? Punya Allah. Jika ada seorang meninggal, silakan jadikan dia hidup lagi. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena nyawa itu dari Allah. Betul nggak? Kucing aja mati nggak bisa dihidupin lagi, apalagi manusia. Betul nggak? Apa yang akan terjadi sesudah mati? Itulah Allah yang cerita dalam Al-Quran. Ada na'imul qabr, ada azabul qabr, alam barzakh. Sesudah alam barzakh, sesudah meninggal, kalau lulus, alhamdulillah, dikasih lihat rumahnya di surga, hartanya di surga, dan dikasih lihat, inilah tempat kamu di neraka kalau dulu kamu orang jahat, kalau kamu dulu orang kafir. Senang banget, alhamdulillah ya Allah. Sampai orang mukmin berkata apa? Rabbi aqimis sa'ah hatta arji' ila mali wa ahli. Jadi dikasih tahu, ini sungai-sungai kamu, ini lahan-lahan kamu, ini keluarga kamu. Dia melihat sampai dia dapat harumnya, dapat buahnya, tapi belum masuk. Dan dikatakan, ini tempat kamu di neraka kalau kamu apa? Dulu orang kafir. Dan sebaliknya, orang zalim, orang kafir dikasih lihat, ini tempat kamu di surga kalau dulu orang baik, tapi karena kamu tidak orang baik, ini tempat kamu di neraka. Dia dapat baunya, dapat panasnya, sampai dia berkata apa? Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan dijadikan hari kiamat. Siapa yang bisa ceritain ini? Kalau bukan Al-Quran. Saya nanya ke kalian, saya mau belajar nih, mau nggak mau hari ini, besok, 1 tahun, 10, 20 tahun tetap akan mati. Sepakat kan? Hidup berapa tahun di dunia? 10, 100 ribu. Tapi di sana selamanya. Secara ilmu matematika, kalau unlimited dibanding dengan nomor apapun, hasilnya berapa? Kosong. Nggak ada bandingan antara unlimited dan nomor berapapun. Nggak ada bandingan, soalnya ini unlimited. Betul? Karena ini terus-terusan bertambah. Berapapun kita akan hidup di dunia, tidak akan bisa dibanding dengan hidupan kita di akhirat. Kenapa? Soalnya selamanya. Dalam hadis, Allah Azza wa Jal hari kiamat ambil seorang yang lahir miskin, mati miskin. Istilahnya tidak pernah melihat nikmat. Lahir pinggir jalan, mati pinggir jalan. Harapannya selama hidup, mudah-mudahan besok dapat apa aja yang bisa dimakan. Itu harapannya selama hidup, mudah-mudahan besok dapat sesuatu yang bisa dimakan. Lalu Allah hari kiamat dicelupin ke surga, sekali celup aja surga. Lalu ditanyakan, wahai hambaku, apakah pernah melihat kemiskinan? Dia sumpah demi Allah tidak pernah melihat. Dengan sekali celup, sudah hilang semua memori yang tidak baik. Dan sebaliknya, Allah ambil hamba yang lahir raja, mati raja. Banyak kan? Tidak tahu apa artinya kelaparan. Kelaparan itu menurut dia berarti sudah 2 jam tidak makan, sudah lapar menurut dia. Soalnya kalau istilah lapar itu beda-beda kan? Ada istilah lapar itu sudah 4 jam nggak makan, ada sudah 8 jam, ada sudah 3 hari nggak makan. Semuanya lapar kan, tapi beda-beda. Ini nggak pernah lapar dia. Lahir raja, mati raja. Dicelupin di neraka, sekali celup aja.
Lalu ditanyakan, apakah pernah melihat nikmat? Dia sumpah demi Allah tidak pernah melihat. Dengan sekali celup Nah, apa artinya dunia kalau begitu? Kalau kita siksa di dunia, capek-capek, kalau ujungnya neraka, hilang semua perasaan yang baik di dunia. Dan sebaliknya, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita sabar, puasa, tidak ada masalah jika kita masuk surga. Ini semuanya kita tahunya dari mana? Dari Al-Quran. Cerita orang dulu, para nabi. Kenapa cerita para nabi? Para nabi itu adalah pilihan Allah. Pilihan siapa? Pilihan Allah dari seluruh manusia. Allah yang pilih. Berarti manusia yang paling sukses. Mau sukses gak? Mau lulus gak? Otomatis harus baca cerita orang yang kalah. Enggak lah. Baca cerita orang yang sukses, yang lulus, betul gak? Itulah para nabi. Apa pentingnya? Dalam Al-Quran ada 10 juz kurang lebih cerita nabi, betul gak? Sampai ada nama surat dengan nama nabi. Apain? Isi waktu. Allah ngomong doang. Allah berkata dalam surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibrah. Apa artinya ibrah? Hikmah, belajaran. Untuk siapa? Liulil albab. Ma kana hadithan yuftara. Bukan isi waktu. 10 juz itu kita belajar bagaimana Sayyidina Musa menang jika dikejar dengan Firaun. Tahu ceritanya enggak? Dikejar dengan Firaun sampai ada laut. Laut di depan, tentara di belakang. Solusinya apa? Terbang? Gak punya sayap. Gimana? Balik lagi perang. Banu Israel bukan ahli perang dan tidak punya senjata. Dua-duanya, musibahnya dua. Kalaupun punya senjata, latihannya enggak punya, enggak belajar, enggak tahu. Dan juga tidak punya. Gimana solusinya? Kita belajar dari sini. Kalau kaum Sayyidina Musa bilang apa? Qalu inna lamudrakun. Game over, selesai. Ini di belakang tentara, di belakang kita laut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayolah kita gali kuburan. Selesai. Sayyidina Musa bilang apa? Kalla. Qala kalla. Apa artinya kalla? Tidak. Tidak apa? Gak akan habis. Gak akan kalah saya. Gimana ceritanya gak akan kalah? Ini laut, ini tentara, kamu sudah di tengah, mau apain? Mau terbang? Gak ada solusi secara ilmu dunia. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Langsung kita belajar dari ayat ini, keluarkan aturan. Kalau saya bersama Allah berarti menang kalah? Menang. Tapi kalau saya jadi musuh Allah, menang kalah? Ini kita belajar dari Al-Quran. Kenapa ada cerita dalam Al-Quran? Supaya kita dapat hikmahnya. Makanya kita belajar Al-Quran sama dengan para sahabat. Kita belajar Al-Quran sama dengan bagaimana Rasulullah ngajarin para sahabatnya. Dan bagaimana para sahabat diamalkan, dihormati, dibaca. Ahli Al-Quran juga dihormati. Begitulah kita ambil isinya Al-Quran, ambil hikmahnya Al-Quran untuk diamalkan. Sampai kita selesai apa? Tugas. Istiqamah sampai ada panggilan. Jika ada panggilan, alhamdulillah. Yang kita selalu sebutkan apa? Husnul khatimah. Cukup dulu, Ustaz. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.